kami GBI Agape Bandung dalam ibadah online hari ini. Salam sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kami mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian agar dapat mematikan notifikasi di handphone terlebih dahulu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer melalui rekening di bawah ini Atas nama Ryan Stephen dengan nomor rekening BCA 085 1234 119. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan lonceng di YouTube GBI Agape Bandung agar mendapat pemberitahuan untuk ibadah berikutnya. Demikian pemberitahuan GBI Agape Bandung. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita tetap semangat, kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Yesus adalah pengharapan jiwa kita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Katakan bersama-sama, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus Engkau harapan. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Lagu ini mengatakan Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwa kita. Amin. Kita percaya hari ini satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kekuatan dan kemurahan-Mu Bapa.
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat pujikan pujian ini dengan sungguh hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, Engkau harapan kami. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan kekuatan, hanya Engkau hiburan, penghiburan, penyelamat kami. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Pada pagi hari ini kembali kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan di Minggu tanggal 17 Mei 2020 ini. Biarlah setiap kita boleh kembali merendahkan hati kita duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Setiap kami diberikan waktu dan kesempatan untuk datang duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengar akan firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Engkau yang berbicara melalui firman-Mu Tuhan Yesus, dengan melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan yang mendengar dan setiap kami yang melihat video ini. Berkati, urapi Tuhan, baik hikmat daripadamu juga Tuhan ada pada setiap kami, untuk boleh Roh Kudus yang menerjemahkan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami, agar firman-Mu juga Tuhan dapat kami praktekkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Katakan amin. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita kembali masih ada di bulan Mei, dan di bulan Mei ini kita akan sama-sama belajar tentang namanya pengharapan. Nah, di hari-hari ini setiap orang saya percaya butuh namanya pengharapan. Karena ada satu perkataan katakan bahwa orang bisa dapat bertahan tanpa makanan selama sebulan. Ya, orang bisa bertahan hidup selama tanpa minuman selama mungkin seminggu. Ya, tetapi dikatakan bahwa orang tidak dapat bertahan hidup tanpa namanya pengharapan.
Oleh sebab itu, setiap kita, setiap orang butuh namanya pengharapan di dalam Tuhan. Kita mau melihat dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, jemaat Tuhan, firman Tuhan dengan jelas sekali mengartikan apa namanya pengharapan itu. Dikatakan bahwa pengharapan itu sauh yang kuat, atau mungkin dikatakan pengharapan adalah jangkar yang kuat. Kalau sebuah kapal pasti membutuhkan namanya jangkar. Tidak mungkin kapal itu tanpa jangkar. Nah, sama juga dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita butuh namanya pengharapan. Nah, kalau kapal butuh namanya jangkar, bertujuan untuk apa? Kita tahu bersama bahwa jangkar itu akan bertujuan untuk menjaga kapal itu agar tetap aman pada posisinya. Jangkar bertujuan untuk menggapai karang yang ada di dasar laut supaya kapal itu tetap stay atau tetap ada dalam posisinya. Demikian juga kehidupan setiap kita. Kalau hari-hari ini banyak orang yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ada orang yang hidup dalam putus asa. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam kekhawatiran. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini. Sehingga mereka tidak lagi mau bertahan, mau kokohkan iman mereka di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat firman Tuhan, biarlah bukan satu kebetulan di bulan Mei ini kita punya tema tentang pengharapan. Karena kita membutuhkan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar satu firman Tuhan dalam terjemahan yang lain. Firman Tuhan dalam terjemahan yang lain masih di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan bahwa kita yang telah berlari demi hidup kepada Tuhan, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, memiliki semua alasan untuk meraih harapan yang dijanjikan dengan kedua tangan dan jangan pernah melepaskannya. Nah, saya suka dengan satu perkataan dalam firman Tuhan ini, masih dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang 19, dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita memiliki alasan untuk meraih, untuk atau menggapai, memegang kuat atau mencengkram kuat ya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita harus meraih apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita memegang kuat, kita memegang erat-erat apa yang menjadi pegangan untuk kehidupan kita, supaya kita dapat bertahan. Sama seperti sebuah kapal, diceritakan bahwa sebuah kapal itu akan melepaskan jangkarnya ke dalam dasar laut. Tetapi kalau jangkar itu berlabuh pada karang yang tidak begitu kuat, maka ombak akan membawa kapal itu. Nah, demikian kalau setiap kita orang percaya, ketika kita melabuhkan jangkar kehidupan kita di dasar yang tepat, maka kita akan kokoh. Tetapi sebaliknya, kalau kita melabuhkan jangkar kehidupan kita pada dasar pengharapan yang tidak tepat, mungkin kita akan terbawa oleh arus keadaan zaman ini. Kita akan mudah khawatir, kita akan mudah takut, kita akan mudah putus asa. Oleh sebab itu, banyak orang kadang-kala meletakkan atau melabuhkan jangkar kehidupannya pada hal yang salah, dasar yang salah. Mungkin pada kekayaan, mungkin juga pada jabatan hidup mereka. Mungkin itu pada orang-orang tertentu, orang hebat mungkin yang mereka pandang dapat menolong mereka. Tetapi itu semua tidak akan menjadi dasar yang kuat. Nah, kita belajar daripada firman Tuhan, apa sih yang menjadi dasar yang kuat untuk kita melabuhkan jangkar pengharapan kita. Nah, di dalam firman Tuhan,
1 Timotius 1, kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama, saya bacakan. Firman Tuhan katakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Sekali lagi, Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius suratnya, bahwa dari Rasul Paulus, Yesus Kristus, Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Yesus Kristus adalah dasar yang kokoh untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, melabuhkan jangkar kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan melabuhkan jangkar kehidupan kita kepada hal yang lain. Hari-hari ini semua sudah digoncangkan oleh keadaan dunia ini. Jangan melabuhkan jangkar kehidupan kita kepada kekayaan kita. Jangan melabuhkan jangkar kehidupan kita kepada jabatan kita, kepada orang-orang tertentu, atau kepada apa saja yang ada di dalam dunia ini. Karena semua yang ada dalam dunia ini bisa bergoncang. Semua yang ada dalam dunia ini bisa berubah-ubah. Tetapi saat setiap kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan, kita sama-sama melabuhkan dasar pengharapan kita kepada dasar yaitu Yesus Kristus, maka kita akan kokoh, kita akan tetap kuat, kita akan tetap bertindak di hari-hari ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, saya berdoa bagi setiap kita, jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, labuhkan jangkar pengharapan saudara kepada Yesus Kristus, karena Dia Allah Tuhan kita, Dia yang dapat diandalkan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini dengan singkat boleh memberkati jemaat Tuhan. Dan saya percaya jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap juga ingat jaga kesehatan, tetap ada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetapi kita boleh tetap ada untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Di mana saja kita berada, kita berusaha bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat ini. Dan biarlah firman-Mu yang singkat dan sederhana ini boleh memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa dasar pengharapan yang kokoh hanyalah Engkau Yesus Kristus. Yang kami percaya, yang dapat kami andalkan. Mungkin kadangkala kami berharap kepada orang-orang tertentu Tuhan. Mungkin kadangkala kami berharap kepada kekayaan, kepunyaan kami Tuhan. Mungkin kami berharap kepada jabatan kami. Tetapi hari-hari ini kami melihat semuanya digoncangkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini kami benar-benar melabuhkan jangkar kehidupan kami pada dasar yang tepat, yaitu Engkau Yesus Kristus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Biarlah kasih karunia-Mu boleh melimpah di dalam hidup mereka. Yang sakit juga Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit, yang mengalami kekurangan, Engkau yang memberkati, yang mengalami pergumulan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar dan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami mau siap menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai saat pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya, kita katakan amin. Selamat beribadah, selamat juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.